Kisah Li Mei adalah salah satu perjalanan karakter paling manusiawi dalam sejarah Mortal Kombat. Dia bukanlah bangsawan, bukan juga makhluk setengah dewa seperti banyak pejuang lain di Outworld. Dia hanyalah seorang wanita dari desa sederhana bernama Sundu, yang berulang kali dipaksa menghadapi kekuatan besar yang berada jauh di luar kendalinya. Namun justru karena itulah kisahnya terasa kuat. Ini adalah cerita tentang kehormatan, kegagalan, dan penebusan Li Mei. Pada era timeline lama, Li Mei berasal dari desa Sundu di Outworld. Desa ini adalah komunitas manusia yang hidup di bawah kekuasaan Kaisar Outworld, yang saat itu di bawah rezim Shao Kahn, dan kemudian kekacauan pasca kematiannya. Sundu bukan wilayah elit. Penduduknya sering dijadikan tumbal eksperimen atau perekrutan paksa oleh penguasa Outworld. Ini penting karena motivasi Li Mei selalu berakar pada perlindungan rakyat kecil. Terus peran besar pertamanya muncul di game Mortal Kombat Deadly Alliance. Dalam cerita ini, desa Sundu diserang oleh pasukan Deadly Alliance Shang Tsung dan Quan Chi, yang membutuhkan jiwa manusia untuk menghidupkan kembali tentara Raja Naga, atau Dragon King Army. Li Mei mencoba melawan, tapi kalah. Penduduk desa kemudian diculik, dan jiwanya sendiri dicuri untuk dijadikan energi kebangkitan pasukan undead. Lalu bertemulah dengan Bo Raicho, guru bela diri dari Outworld, sekaligus mentor di Mortal Kombat, yang menemukan tubuh Li Mei yang masih hidup tanpa jiwa. Ia kemudian melatihnya untuk mengikuti turnamen Deadly Alliance, dengan janji, jika ia menang, jiwa penduduk Sundu akan dibebaskan. Li Mei menang turnamen itu, namun Shang Tsung dan Quan Chi mengkhianatinya coy. Jiwa tersebut malah dipakai untuk menghidupkan tentara Raja Naga sepenuhnya. Dan ini adalah momen tragedi utama karakter Li Mei, kemenangan yang berujung kehancuran. Cerita berlanjut di Mortal Kombat Deception. Jiwa Li Mei dikembalikan oleh Onaga Dragon King, tapi tidak sepenuhnya murni. Ia dijadikan semacam prajurit setia Onaga karena pengaruh energi sihir. Dalam fase ini, Li Mei berperan sebagai antagonis minor, bukan karena jahat, tapi karena manipulasi magis coy. Dalam salah satu ending, Li Mei Onaga bahkan menjadikan Li Mei sebagai Ratu Outworld. Alasan Onaga bukanlah karena cinta, melainkan karena politik. Li Mei adalah simbol rakyat. Dengan menjadikannya ratu, Onaga berharap legitimasi kekuasaannya meningkat di mata penduduk Outworld. Perlu digarisbawahi dulu, kalau ending setiap karakter di Mortal Kombat itu nggak canon ya guys ya. Ending ladder atau tower individu biasanya alternatif kemungkinan saja. Namun Li Mei kemudian mengkhianati Onaga. Motivasi pengkhianatan ini konsisten dengan karakter dasarnya sejak awal coy. Ia bukan loyalis kekuasaan, tapi loyal pada rakyatnya. Dan setelah menjadi ratu, ia menyadari pemerintahan Onaga tetap bersifat tirani dan manipulatif. Li Mei juga mulai mendapatkan kembali kesadaran dirinya, yang tidak lagi dikendalikan penuh oleh sihir naga. Dalam beberapa interpretasi lore, pengaruh Bo Raicho dan ingatan tentang desa Sundu memicu konflik batin tersebut. Oke, dan masuk ke timeline baru MK1. Li Mei bukan hanya petarung desa, dia pernah menjadi anggota Umgadi, pasukan penjaga elit yang melindungi keluarga kerajaan Outworld di bawah pemerintahan Permaisuri Sindel dan putri-putrinya, dengan dukungan prajurit seperti Jade. Namun tragedi terjadi saat ia bertugas. Seorang tokoh kerajaan sekaligus suami Ratu Sindel yang bernama King Jerrod tewas dalam insiden yang seharusnya berada di bawah perlindungannya. Kemudian Li Mei dianggap gagal menjalankan tugasnya, kehormatannya hancur, dan dia dikeluarkan dari Umgadi. Setelah kehilangan status militer elitnya, Li Mei kembali ke Sundu dan bekerja sebagai aparat penegak hukum kota yang secara praktis berperan sebagai polisi atau konstabel utama wilayah tersebut. Ini posisi yang jauh lebih rendah dibanding penjaga kerajaan, tetapi justru disinilah inti karakter Li Mei bersinar. Dia tetap melindungi rakyat, namun hanya dalam skala yang lebih kecil. Terus tuh konflik muncul lagi coy, ketika Outworld mengadakan festival besar di Sundu untuk menghormati Mileena. Perayaan itu penting secara politik dan simbolis, namun situasi berubah drastis ketika wabah Tarkat muncul di tengah keramaian. Dalam timeline baru, Tarkat bukan sekedar ras monster ya, melainkan penyakit alami yang mengubah korban menjadi makhluk ganas seperti Tarkatan. Nah, Li Mei segera mengambil keputusan tuh untuk menghentikan perayaan dan mengevakuasi warga sipil demi mencegah penyebaran penyakit. Keputusan ini justru memicu kemarahan Mileena. Ada beberapa alasan psikologis yang kuat di balik reaksinya. Yang pertama,
perayaan itu adalah momen penting bagi legitimasi dirinya sebagai pewaris tahta. Kedua, Milina sendiri diam-diam terinfeksi penyakit Tarkat, sehingga melihat kekacauan akibat penyakit tersebut memicu ketakutan pribadi sekaligus kemarahan emosional. Dan ketiga, penghentian acara kerajaan di depan publik dianggap sebagai penghinaan terhadap otoritasnya. Dari sudut pandang Milina, tindakan Li Mei tampak seperti pembangkangan, dan dari sudut pandang Li Mei, itu adalah keputusan penyelamatan nyawa rakyat sipil. Oke, lanjut. Perbedaan perspektif inilah yang memicu konflik di antara mereka. Namun konflik tersebut bukan karena kebencian pribadi. Ini lebih merupakan benturan antara kewajiban politik kerajaan dan kewajiban moral seorang pelindung rakyat. Dan selama wabah Tarkat disundu, Li Mei memimpin evakuasi warga melindungi korban yang terinfeksi dari kekerasan massa dan memastikan proses karantina berjalan dengan manusiawi. Ini adalah momen penebusan Li Mei yang pernah gagal melindungi bangsawan, tetapi dia tidak gagal melindungi rakyatnya. Cerita berlanjut dalam ending Tower, Li Mei di MK1. Setelah konflik besar selesai dan Milina resmi naik tahta sebagai permaisuri Outworld, hubungan mereka berubah. Milina mengakui keberanian dan integritas Li Mei, lalu menawarkan pemulihan kehormatan sebagai posisi tinggi kembali, sebagai pelindung elit kerajaan. Yang secara politik ini adalah promosi besar, dan secara sosial ini mengembalikan nama baiknya sepenuhnya. Namun, Li Mei menolaknya, coy. Penolakan ini bukan karena dendam, melainkan kesadaran. Li Mei menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan berada di istana, tetapi di tengah rakyat. Ia memilih tetap menjadi pelindung langsung masyarakat Sundu daripada kembali ke lingkaran kekuasaan. Kehormatan baginya bukan soal pangkat, tapi kehormatan adalah tindakan. Menjadi pelindung tidak membutuhkan mahkota. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berdiri di sisi orang yang membutuhkan. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya untuk kita semua. Kita tidak harus menjadi pahlawan besar untuk membuat perbedaan. Terkadang membantu satu orang yang kesulitan, melindungi yang lemah, atau sekedar peduli pada sesama sudah cukup untuk mengubah dunia kecil di sekitar kita. Kebaikan tidak selalu terlihat megah, yang terpenting adalah dampaknya. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh jabatan atau kekuasaan, melainkan oleh seberapa banyak kita memilih untuk membantu orang lain ketika kita punya kesempatan. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa.